Ibu dan Bapak sekalian, jam 20 lebih 4 menit, sedangkan undangan mohon maaf jam 19.30. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah. Alhamdulillah pada malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dapat menghadiri undangan dari kami, insya Allah dalam rangka pertama silaturahmi, kemudian yang kedua LPG, peringatan atau kepanitiaan Isra Mi'raj, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan menjelang bulan Ramadan. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM, yang kami hormati Ketua RW, baik itu RW 05 dan RW 11 ataupun yang mewakili pengurusnya, sesepuh penasihat daripada DKM, ibu-ibu pengurus dan jamiah Darul Muslimat yang kami cintai. Baik, untuk mengawali pada acara malam hari ini, mari kita bersama-sama dibuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sesuai dengan agenda acara, yaitu yang pertama tadi sudah pembukaan, yang kedua pengantar dari Ketua DKM, kemudian yang ketiga laporan pertanggungjawaban kepanitiaan Isra Mi'raj 1444 Hijriah, kemudian selanjutnya tanggapan-tanggapan dari LPG, kemudian yang kelima apabila LPG diterima maka sekaligus untuk pembubaran kepanitiaan. Kemudian sesi kedua nanti insya Allah akan ada pembicaraan kegiatan persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Baik ibu dan bapak sekalian, untuk acara selanjutnya mungkin pengantar dari Ketua DKM insya Allah akan disampaikan Bapak Haji Ade Solehuddin. Untuk itu dipersilakan. Ya ini juga. Gimana sih? Ya udah apa dicepet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamiah, apakah malam ini masih semangat untuk beribadah, Bu? Masih gembira? Masih gembira. Ya, terima kasih. Kenapa saya katakan mesti gembira? Yang pertama itu dari sisi kesehatan 80% itu membantu kesehatan. Kalau dibalik kita
keruh kesah itu penyakit akan datang. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, ujung-ujungnya kadang-kadang stroke. Kemudian yang kedua, Bu, ya, rahmat Gusti Allah itu mudah untuk masuk. Kalau dibalik lagi kita sering marah, gundah hatinya ada surat tidak nyaman. Lihat ketua DKM karena gundah tidak enak juga. Ketuanya Ade Salahuddin juga bisa jadi tidak suka. Jadi harus gembira, Bu. Ya. Yang ketiga, membuat setan itu nelangsa. Kalau dibalik lagi, gundah gulanya resah, mudah ruang itu dimasuki. Ujung-ujungnya kita terseret kepada suatu hal yang tidak baik. Akhirnya kadang-kadang menggugat kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harapkan dalam kondisi apapun juga kita semua harus gembira dan senang. Nah, berkaitan dengan ini, saya langsung saja menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas kesungguhan panitia Isra Mi'raj, sekaligus juga permohonan maaf subsidi support dari DKM cuma 5 juta. Tapi ternyata yang masuk adalah 10 juta. Nah, kaitan dengan pertanggungjawaban sepintas. Ini seperti sangat sungguh-sungguh dan sangat serius gitu. Dan saya senang adanya. Nah, selanjutnya mudah-mudahan untuk panitia Ramadan, dan ini justru lebih gembira lagi nih harus, karena akan lebih berpahala. Itu mudah-mudahan lebih semarak, lebih enak, lebih enjoy, lebih senang, dan riuh rendahnya juga harus enak terutama hatinya. Nah, harapan itu karena akan mencantumkan catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai kegembiraan, karena menyambut bulan suci Ramadan itu tentunya semuanya adalah berpahala. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi ke panitia Isra Mi'raj, ke semua para donatur, infak dan sodakohnya, ibu-ibu jamiahnya yang tidak lepas dari kesibukannya sehingga diminta sibuk ke kegiatan ini. Pada akhirnya hanya saya bisa berdoa mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, gembira selalu, sukses selalu, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DKM yang masih alhamdulillah ya berapi-api untuk menyemangati ibu-ibu khususnya. Tadi karena pertama ibu ya, bapak-bapak juga semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua. Dan mohon maaf tadi siang kita pengurus dapat WA dari pengurus juga bahwa penasihat kita, salah satu penasihat Pak Haji Arman, mari kita doakan ya, besok rapat minggu ini ya, akan dioperasi di rumah sakit harapan kita. Jadi mari kita doakan bersama-sama, semoga Pak Haji Arman ya, untuk operasinya berjalan lancar. Amin. Amin. Ya, sehat kembali dan berkumpul dengan para jamaah. Amin. Amin. Dan pada para jamaah yang mungkin pada hari ini juga halangan hadir ataupun ada halangan-halangan lain, mudah-mudahan para jamaah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ibu dan bapak sekalian, adalah selanjutnya laporan pertanggungjawaban Panitia Isra Mi'raj tahun 1444 Hijriah. Ketuanya Pak Suyono, kemudian sekretaris Pak Hermawan, dan bendara Bang Roy atau Abdul Rahman. Silakan barangkali mau satu-satu atau bersamaan untuk menyampaikan laporannya di persilakan. Kelalet lagi. Nggak usah pakai ini loh. Enggak, masuk itu. Masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian. Untuk memberikan waktu, mohon maaf sebelumnya
karena LPC baru bisa kita laksanakan pada minggu kedua setelah ada acara Isra Mi'raj yang kemarin. Karena berbagai kesibukan, alhamdulillah malam ini kami berusaha untuk menyaksikan pertanggungjawaban kami. Mohon dalam pertanggungjawaban ini nanti dikoreksi, ya, dievaluasi, karena saya yakin banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, apa yang Bapak Ibu sarankan mudah-mudahan nanti bisa untuk perbaikan acara selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang ataupun acara hari besar Islam yang lain. Demikian untuk informasi sepintas. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban sudah dalam pertanggungjawaban satu, ya, ada yang sudah dalam bentuk laminating, ya, beberapa lembar yang tidak berwarna, Bu. Itu sebagai acuan aja, barangkali nanti setelah ada disemak kekurangan-kekurangan kita dalam pelaksanaan ini mohon dievaluasi. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Haji Syarifudin yang telah mendukung dalam pelaksanaan mulai dari awal, Ibu Hajah Rodiah, ya, konsumsi, dan ibu-ibu jemaah semuanya. Tanpa beliau kita tidak bisa apa-apa. Harapan kita keguyuban ini mari sebagai dasar untuk saling melengkapi sehingga warga kita Taman Kampung Permai ini benar-benar tidak hanya sekedar slogan guyup di dalam grup, tapi guyup dalam bermasyarakat. Itu harapan kami. Kemudian untuk ini nggak perlu kita satu persatu, ya, nanti mudah-mudahan bisa langsung bisa melihat ataupun sepenuhnya kami persilakan Sekretaris Bapak Wawan, barangkali ada yang perlu disampaikan. Terima kasih. Enggak, koreksi. Iya, untuk pengeluaran dan ini aja kan. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Bendahara Isra Mi'raj ingin menyampaikan, habis. Masih banyak. Baik, akan kami sampaikan laporan acara Isra Mi'raj yang telah berlalu, dan kami sampaikan bahwa untuk kami laporkan bahwa pendapatan dari donatur kegiatan sembako yang pertama di DKM sebesar 4 juta rupiah, dan dari Bapak Rijal sebesar 1 juta, dari Pak Rijal, iya. Dari Bapak Rijal itu sebesar 1 juta, dan yang ketiga dari Bapak Ade Solehdin sebesar 500.000 rupiah, yang keempat dari Bapak Radityo sebesar 200.000 rupiah, dan yang kelima dari Bapak Haji Surnata sebesar 300.000 rupiah, yang keenam dari Bapak Septia Hadi sebesar 300.000 rupiah, yang ketujuh dari Bapak Tono sebesar 300.000 rupiah, yang kedelapan dari Bapak Gempur Bayu sebesar 250.000 rupiah, yang kesembilan dari Bapak Rudi Heriana sebesar 150.000 rupiah, yang ke-10 dari Bapak Suyono sebesar 250.000 rupiah, yang ke-11 dari Bapak Hermawan sebesar 250.000 rupiah, yang ke-12 dari Bapak Andi sebesar 500.000 rupiah,
Yang ke-13 dari Bapak Algi sebesar Rp300.000. Yang ke-14 dari Bapak Haji Dida sebesar Rp300.000. Yang ke-15 dari Bapak almarhum Ibu Asep sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir ke-16 dari hamba Allah sebesar Rp478.000. Jadi total pendapatan dan donasi sebesar Rp10.578.000. Itu pendapatan donasi donatur untuk sembako dan kegiatan. Sedangkan pengeluaran anggaran kegiatan yang pertama, konsumsi rapat sebesar Rp200.000, pembuatan banner dan spanduk sebesar Rp420.000, dan untuk pemasangan spanduk dan bahan sebesar Rp300.000. Untuk pembelian konsumsi hataman sebesar Rp700.000. Untuk pembelian snack meja kiai sebesar Rp200.000. Dan untuk pembelian air mineral untuk jamaah sebesar Rp250.000. Pembelian bate alkalin sebesar Rp108.000. Dan untuk jasa kebersihan masjid Rp200.000. Dan untuk bajaroh hadroh asyafiyah sebesar Rp200.000. Dan untuk paket tambahan itu Rp720.000. Uang saku untuk tilawah Quran sebesar Rp100.000. Dan untuk penceramah sebesar Rp1.000.000. Door prize kuis anak soleh dan soleha sebesar Rp228.000. Print dan PIC undangan rapat sebesar Rp15.000. Print untuk PIC undangan, PIC undangan tablik akbar sebesar Rp100.000. Dan untuk pembelian bak stempel sebesar Rp10.000. Print dan PIC undangan tambahan sebesar Rp7.000. Dan pembelian untuk sembako 32 paket sebesar satu paket Rp150.000. Jadi totalnya Rp4.800.000. Dan untuk uang saku sembako sebanyak Rp30.000 dan sebanyak Rp34.000. Jadi totalnya Rp1.020.000. Jadi total untuk pengeluaran sebesar Rp10.578.000. Di sini berarti sudah nol, sudah terpakai semua. Itu saja laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Roy, Bapak Ibu sekalian. Dari laporan tadi memang sementara saldo kita sudah sesuai dengan antara pemasukan dengan pendapatan. Tapi memang last minute kemarin ada warga kita yang menitipkan infaknya kepada ibu-ibu dan itu mungkin belum tercatat di kami. Di samping itu memang kemarin ada sedikit penambahan pembiayaan yang nanti akan kita perhitungkan antara pemasukan dan penambahan yang terakhir tadi. Tapi sesuai komitmen dari panitia bahwa nanti apabila ada kekurangan kita akan mengkomunikasikan ke DKM, tetapi sebaliknya ketika ada kelebihan infak kita juga akan menyerahkan kepada DKM sesuai dengan pembicaraan awal. Itu Pak Yani ya. Kita masyarakat informasi orang yang punya. Ya. Kemudian satu yang tadi belum tercover dari warga juga ada yang menyumbang berupa sembako.
Jadi memang yang sembako itu ada 2 paket yang ditambahkan oleh warga atas nama Pak Pendi, dan itu sudah kita catat di panitia. Kemudian untuk yang lain-lain mungkin akan kami laporkan lebih lanjut secara lebih detail kepada DKM, karena memang ini forumnya mungkin tidak bisa berlama-lama. Kami hanya melaporkan secara garis besar saja, tapi untuk secara detail mudah-mudahan nanti kami akan lebih banyak berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pengurus DKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah disinggung oleh Pak Wawan ya, yang 500 ada di ibu-ibu. Ini saya mau tanya, untuk uang tersebut tujuannya untuk donasi anak yatim ataupun yang butuhkan, atau untuk yang lain Bu? Karena prinsip kita selama itu uang untuk donasi harus sampai ke yang bersangkutan. Untuk pembagian donasi bukan berarti terus kemarin harus selesai, enggak, bisa disusulkan di mana warga yang masih perlu. Mungkin seperti itu solusinya. Saya pikir nggak perlu kembali ke DKM. DKM masih kaya Pak. Jadi khusus yang donasi ada amanah yang berat untuk kita, harus sampai ke yang bersangkutan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi itu kalau memang itu untuk donasi untuk yang itu ya Bu. Kalau untuk yang lain monggo. Artinya kita nggak ada beban. Misalkan untuk tambahan konsumsi monggo. Jadi kita nggak ada keterikatan untuk melangsungkan akad yang untuk didonasikan untuk keluarga yang masih memerlukan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Monggo Bu Udin ada Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kami akan menyampaikan laporan dari konsumsi tadarus ya, konsumsi tadarus dan hatam ya, hatam. Awalnya Pak Rahman ngasih uang sebesar 1.150.000 ya, untuk konsumsi hataman. Namun untuk konsumsi hataman untuk snack, alhamdulillah tidak beli Pak. Snack tadarus dari Bu Haja Ade, Ibu DKM kita, dari Bu Oto, dari Bu RW, dari Bu Linda Blok E, alhamdulillah tidak beli. Bu Dijak nggak sebutin, Bu Dijak nggak sebutin, Dolo yang air mineral 3 botol dari Bu Oto, tidak beli lagi buat Pak Rahman. Dan untuk makan hataman Quran ya malamnya, alhamdulillah nasi dari Bu Oto, dari Bu Mualipin, dari Bu Dahlan, dari Bu Udin, dari Bu Haja Diding, alhamdulillah tidak. Dan dadar dan lauknya dadar dan sambal dari Bu Dahlan. Paling yang belinya beli buah 200 ya, plastik 30.000, itu snack 27. Ayam dan tempe 300.000, sayur untuk urap 100.000, semuanya 657.000 rupiah. Kalau itu aja yang beli. Dan masih ada sisa uang 920.000. Tambahan itu banyak ini. Alhamdulillah ada tambahan dari Bu Haji Ayu untuk konsumsi Islam Trust katanya 500.000. Ya. Dan ada sumbangan lagi dari sore-sore Pak, 50.000 saya belum sempat kasih ke Pak Rahman dari Bu Haja dan Mawati. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sisa 1.020.000 Pak.
Udah. Ya, udah. Nanti ini anunya uangnya langsung ke. Iya, nanti gampang. Ya, uangnya. Ini Sepedanya tadi sebentar. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Udin. Ternyata kami sebagai panitia malu ngasih duit 1 juta malah kembali 1.200.000. Luar biasa. Ini era keterbukaan benar ini. Jadi saya harapkan untuk masalah penggunaan uang ini monggo dikelola untuk kelanjutan atau diserahkan ke DKM nanti sesuai amanah kesepakatan kita bersama untuk uang tersebut. Intinya tidak ada uang itu untuk mengarah untuk ke apa namanya santunan ya Bu ya. Jadi khususnya untuk konsumsi ya. Oke. Ada yang santunan? Ada yang arah ke santunan bukan? Tidak ada ya. Oke. Jadi itu sepenuhnya wilayah untuk konsumsi. Nanti kita apa namanya sepakati bersama arahnya mau kemana, kita nanti diskusi sama DKM sama konsumsi, koordinator konsumsi. Itu saja Bu Udin, terima kasih sekali atas laporannya. Untuk selanjutnya mungkin evaluasi dari pelaksanaan ataupun laporan pertanggungjawaban ini mungkin tidak perlu banyak hal ya, karena ini ada kelanjutan untuk Pak Syukur udah siap-siap untuk menyampaikan program untuk bulan puasanya. Monggo tanggapannya Bu atau Bapak semuanya dalam pelaksanaan Isra Mi'raj sebagai acuan kami untuk perbaikan selanjutnya. Kami persilakan untuk Bapak-bapak dulu, silakan. Baik, jadi mohon maaf Pak Ketua, masih Ketua ya. Jadi kalau tanggapan kita batasin aja, ya batasin dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan satu-satu atau dua-dua, silakan. Ya mangga, yang dari bapak-bapak dulu. Dari bapak dulu, monggo. Dari sekian tadi yang diuraikan oleh Ketua Panitia dan Bendahara serta Sekretaris, barangkali ada masukan, ada kritikan, ada saran, kemudian ada unek-unek dan lain-lain, silakan. Silakan. Mumpung masih ada dan mumpung Masih ketua ya. Ketua, silakan Pak. Atau dari Ibu, monggo. Ya, satu yang saya tanggapi itu kaitan dengan ibu-ibu. Saya senang gembira ketawa-ketawa saja dari tadi. Kemudian yang kedua, kalau boleh setahun ini 2 kali Isra Mi'raj, biar 2 kali saja. Karena laba sih. Ya. Ya, jangan laba aja. Nah, kemudian yang ketiga kaitan dengan LPJ keuangan, Pak. Saya sudah menyampaikan bahwa yang berperan itu istri saya, jadi tolong dibuat istri saya. Jadi buat Ade Swahudin. Iya, dicoret aja. Saya udah keseringan ikhlas tuh, jadi nggak enak. Enggak, lagian nggak diakui itu masalahnya. Nah, Bapak malaikatnya udah tahu Kaitan Pak. dengan yang lain, ya saya top lah, barangkali tambah lebih top lagi atau down juga apa-apa. Haji mau tanggapi? Oke. Pak Haji. Bapak yang lain sebelum Pak Haji cukup. Pak Wahyu, Pak Haji langsung Pak Haji. Pak RW. Pak Radit, monggo. Harus generasi penerus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekedar mendetailing mungkin ya. Dari pendapatan sama pengeluaran. Ini di sini kan pas banget 10.578. Cuma yang saya bingungnya kan ada tadi ada dana buat konsumsi 1 juta. Itu belum terlihat di sini berarti ya?
Belum ya. Nah itu yang mungkin kedepannya barangkali ada yang belum ada informasi. Jadi biar Informasi terakhir setelah SPJ. walaupun memang akhirnya laba gitu ya. Itu aja sih. Tapi yang Terima kasih. 710 enggak dioperasikan apa Baik, dari aja terima ya, kasih. Terima kasih. saja. Ibu-ibu belum, ibu-ibu katanya. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu sekalian. Satu tadi masalah uang yang tidak masuk belum dimasuk ya nanti dijawab. Kamu kan jadi lancar, biar pintu bayar nggak masalah itu. Cukup, oke. Puas. Silakan Pak Ketua, kembali lagi enggak? Pak Haji. Pak Haji mau Pak Haji? Ya, langsung ke Ketua. Nanti saya sejam kalau dikasih mic. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Ketua DKM, katanya jempol siji ya. Kemudian ada masukan yang bagus sekali dari Pak Radit. Jadi jual medal memang harus kritis. Bagus pertanyaannya, kenapa ada selisih konsumsi 1 juta belum masuk di LPG, begitu ya Pak, Bu ya, Pak pertanyaannya. Jadi perlu kita ketahui untuk pembuatan LPG ini minggu yang kemarin, sedangkan Nyun Sewu informasi dari baru tadi sore, jadi belum sempat Pak, tapi kita yakin itu pasti kita tercover, tidak akan tidak. Itu aja, ini hanya waktu saja, kita sama-sama sibuk ya Pak Wawan sedang di kantor, Bu Udin juga sedang sibuk yang lainnya, jadi itu mohon dimaklum Pak Radit ya. Nanti kita akan bisa sowan nenggone DKM lagi atau masukkan di LPG nanti surplusnya begitu. Demikian Pak tanggapan kami. Selebihnya monggo kami persilahkan untuk forum bagaimana LPG ini kami kembalikan ke Sekretaris DKM. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Panitia yang telah memberikan uraian ya begitu lengkap ya. Kemudian ada 2 ya. Yang pertama di jilid atau Lux ya. Ini edisi bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah dari slide atau dari software. Jadi terima kasih Pak Panitia khususnya Pak Ketua. Ibu biar lihat. Selanjutnya mungkin karena tanggapan tadi sudah kita berikan pada para jamaah dan para hadirin, alhamdulillah tidak ada yang menolak. Untuk itu sekali lagi kita akan menyerahkan ke Pak Ketua, Pak Ketua DKM. Jadi nanti yang akan mengetok palu diterima dan tidaknya adalah Pak Ketua DKM. Jadi silakan Pak Ketua DKM sekali lagi untuk diberikan pada para jamaah, kalau memang diterima langsung hari ini serah terima dan langsung berbukaan. Silakan Pak Ketua. Sebentar, mau nanya nih, yang bikin laporan siapa Pak? Sekretaris. Konseptornya siapa Pak? Beliau ini. Nah ini benar yang laporan itu ada latar belakang, ada penuntut. Ini yang namanya LPG jelas. Itu bagus. Oke. Ini jempol bagus. Berarti ngerti tesis tak? Pak Ade yang jelasin nanti. Jadi memang tadi sudah saya apresiasikan juga bahwa ini adalah ya dalam artian ada 2 ya. Pertama dari softwarenya, dan yang kedua dari segi fisiknya. Gitu. Silakan Pak Ketua. Dengan ucapan alhamdulillah LPG ini diterima dengan baik dan mudah-mudahan dapat berkah dan sebagai pelajaran ke depannya lebih baik lagi. Selanjutnya Silakan serah terima. serah terima ini diterima. Didampingin barangkali seorang panitia monggo biar ini lengkap. Pak, Jadi yang Fotonya.
Oke, alhamdulillah ya Pak Panitia sudah diterima. Silakan lanjut lagi. Ya, untuk selanjutnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, panitia Isra Mi'raj secara resmi dibubarkan dan kembali seperti semula sebagai kepengurusan DKM 2022-2025. Alhamdulillahirobbilalamin. Apresiasi pada mantan ketuanya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, itulah tadi ya, serah terima sekaligus pembubaran kepanitiaan Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Dan karena sudah season yang pertama sudah selesai dan dibubarkan ya, insya Allah akan kita lanjutkan dengan sistem yang kedua, yaitu kegiatan di bulan Ramadan. Jadi silakan, karena berdasarkan rapat tanggal 26 Januari sudah terbentuk untuk kepanitiaan kegiatan daripada bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama ketua Pak Abdul Syukur dan sekretaris Pak Abdul Latif, dan ketiga bendahara Pak Dedi Kusnedi. Silakan Pak Syukur, monggo event-event atau kegiatan-kegiatan apa yang akan disampaikan. Tapi ini Pak, tadi ada WA. Punten. WA saya. PDKM Bukan. Oh, PDKM. Saya BKM nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertama acara pembubaran Isra Mi'raj, yang kedua program mau menjelang bulan suci Ramadan. Pada yang terhormat Bapak Haji Saifuddin selaku Ketua DKM, sesepuh kita Pak Haji Saifuddin, Wakil DKM Pak Hidayat, para RT dan stafnya, mudah-mudahan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dalam acara pembubaran dan insya Allah mau program masalah di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas dukungannya dan program yang insya Allah direncanakan di sebentar lagi, kurang lebih antara ini tanggal 2 kalau nggak salah antara 23 Maret insya Allah bulan suci Ramadan. Cuma kan harus dari ini dulu, dari Departemen Agama yang mungkin insya Allah. Saya yang insya Allah pada malam hari ini programnya yang pertama yaitu masalah imam sholat tarawih dan sholat isya berjamaah, yang pertama. Yang kedua sistem koordinator masalah tadarus. Yang ketiga masalah keamanan. Terus yang keempat seksi perlengkapan. Yang kelima masalah bilal. Dan yang keenam masalah pengumuman atau pembacaan masalah sholat, jadwal atau hasil infak dan sedekah. Insya Allah saya jadwalkan mungkin yang biasa ngimamin di sini setiap waktu
misalkan sholat duhur, asar, maghrib yang 5 waktu itu nanti saya jadwalkan. Bila mana ada kekurangan, saya minta dukungan atau terutama dari Ustadz Nur Wahyudin yang terbiasa menjadwalkan. Cuma saya udah ada tercantum di sini. Yang pertama masalah imam itu sampai kurang lebih antara 15 orang karena setiap malam pergantian imam supaya jangan bosan. Terus yang kedua, kalau misalkan kalau misalkan yang dia bisa masalah kultum, saya langsung dijadwalkan masalah kultum. Yang kedua masalah koordinator tadarus. Yang pertama saya yang terhormat Pak Ustadz Pak Haji Saripudin sebagai koordinator tadarus khusus laki-laki dan wakilnya Pak Mu'alifin. Kalau koordinator tadarus ibu-ibu dan anak-anak, kebetulan mungkin saya tunjuk, bukan saya membanggakan istri sendiri, saya tunjuk Ibu Syukur dan Ibu Haji Rodia karena udah yang terbiasa selama saya di Kapuk. Ya mudah-mudahan tambah berkah. Yang saya tunjuk sebagai istri koordinator dan wakilnya mungkin Haji Rodia membawa barokah, karena semangat ibu-ibu saat ini saya nilai itu semangat sekali. Jadi apapun kegiatan, apalagi insya Allah menjelang bulan suci Ramadan, itu mungkin sangat pahalanya. Mudah-mudahan kita sampai diberi waktu, diberi umur ketemu di bulan Ramadan. Amin. Masalah keamanan mungkin saya tunjuk sebagai koordinatornya Pak Hadi dan wakilnya Pak Darus. Kalau seksi perlengkapan langsung saya tunjuk aja karena saya sih nggak mau sistemnya door to door, jadi langsung efisien dan lebih praktis. Karena menghubungi seseorang kadang-kadang nggak ada, jadi saya ambil kesimpulan dari pribadi saya sendiri. Seksi perlengkapan Bapak Kadmani, Pak Asep Gunara dan Pak Edi. Bilal sholat taraweh yang saya pernah hubungi, pertama Pak Haji Dida, yang kedua Pak Ansori atau OI. Yang keenam pembaca imam atau pengumuman, saya tunjuk wakil ketua DKM yaitu Pak Hidayat. Kita manfaatkan sebagai seorang wakil DKM. Itu sangat satu Pak. Kenapa saya tunjuk sebagai wakil ketua DKM? Pertama, itu pahalanya lebih berlimpah ganda. Karena kalau nggak ada suara Pak Dayat, kayaknya masjid itu kalau di waktu tarawih kayaknya sepi Pak Ustaz ngajar. Jadi orangnya gede, suaranya sampai ke belakang kedengaran. Tapi saat-saat ini kadang-kadang kelihatan kalau subuh bisa dihitung. Ini bukan propaganda Pak Dayat, punten supaya jangan terlalu tegang. Nah terus jadwal masalah takjil dan tadarus biasanya kan saya masih ingat di otak saya, yaitu tiap RT masing-masing, mungkin RW 11 sama RW 5. Jadi biasanya misalkan RT 1 RW 5, terus RW 11 RT 1. Kalau seingat saya, kalau nggak salah ini per 3 hari per RT kalau nggak salah. Mungkin kalau saya lupa atau 5 hari, ya mungkin kalau misalnya saya lupa bisa menghubungi Pak Nur Wahyudin, mungkin masih ada dokumentasi. Sebelumnya barangkali pemasukan atau rencana dari program masalah menjelang menghadapi bulan puasa, barangkali ada tanggapan atau saran dari ketua DKM atau yang sesepuh yang sudah terbiasa melaksanakan. Cuma kalau saya minta pendapat dari saya masalah tadarus, mungkin Pak Judin udah ahlinya atau mungkin udah terbiasa. Cuma saya minta saran, misalkan kayak biasa, misalkan tadarus itu misalkan ada 5 kelompok, satu kelompok misalkan
3 atau 5 orang, cuma yang satu yang baca, yang lainnya mendengarkan atau menyimak. Karena selama pengetahuan saya yang namanya tadarus, satu pembaca, satu menyimak itu sangat luar biasa, karena sifat manusia itu pasti ada sarannya. Jangan sampai kalau disetujui program saya, istilahnya saya kecewa. Artinya gini, pertama, 1 juz kurang lebih antara 8 atau 9 lembar dibagi 3 orang misalkan, itu siapa yang nyimak? Kalau ada yang salah itu mungkin nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Kalau kita bareng-bareng menyimak, oh ini Pak Syukur kurang panjang mimnya, itu sangat setuju sekali. Jadi mohon mungkin saya tunjuk ke Pak Haji Sarifudin, mohon jadi setiap kelompok satu yang baca, yang lainnya menyimak, jadi saling mengingatkan. Itu aja Pak, barangkali ada masukan-masukan yang lain, saya monggo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ketua, yang lain Pak apa? Pak Latif. Pak itu jalan semua. Jadi masih kerja. Oke, siap. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada masukan Pak Ketua ya. Jadi yang pertama tadi sudah dari 1 sampai dengan 7 saya hitung ya. Yang ke-8 mungkin nanti ada iktikaf Pak. Iktikaf di masjid biasa ya Bapak-bapak. Kalau barangkali ada ibu-ibu monggo 10 hari terakhir biasanya ya. Itu yang pertama. Mau dicatat? Kemudian yang kedua mungkin ada nuzulul Quran. Ya, ya pokoknya udah semuanya ada di sana. Ya. Kemudian mungkin khusus ini Pak Syukur, ziz, ya, zakat, infak dan sedekah. Jadi nanti pas waktu hari bulan Ramadan aja. Ya, ini ada catatan saja. Kemudian nanti khotib sholat Idul Fitri. Ya, begitu ya Pak Ketua. Tuh, jadi mungkin yang dibicarakan selanjutnya mungkin dari JIS sama khotib Idul Fitri. Kalau JIS kan nanti pasti khusus ya, karena mohon maaf sekarang boleh mudik Pak Syukur, jadi bubar ya kan ya. Nah makanya silakan yang ada di tempat ya. Kalau yang biasa mudik mohon maaf ya, saya juga barangkali mudik, mohon maaf Pak Syukur ya. Jadi itu mungkin ada masukan lagi Pak Ketua. Ini tahun tadi 11. Punten Ibu, saya ngomong lagi nih Bapak. Sebetulnya sih boleh ke depannya rapat sekali atau 2 kali lagi Pak Syukur ya. Cuma saya ingin membuat satu keringanan buat Pak Syukur. Boleh kan ya? Boleh. Nah, tapi terlepas dari itu semua keputusan ada di Pak Syukur. Boleh maju ke depan nggak? Boleh. Oh, sini ya. Pak tulis. Depan. Punten nih Pak Syukur. Oh, ya. Ini Pak Syukur mohon izin. Keduanya kita nggak bisa nge-share kewajiban. Kewajiban itu penuh pahala. Tahajud itu pahala, tapi lebih utama sholat wajib walaupun tahajud bangunnya malam. Nah, di sini ada ketua, oke? Nah, kemudian ini ada sekretaris, ini bendahara. Taruh di sini misalkan seksi acara, ini seksi koordinator. Saya tangkap ini adalah Pak Dayat. Ini Pak Nur Wahyudin. Kemudian Pak Syukur punya jalur perintah nih, 1. Di sini ada rumpun 1, katakanlah terdiri dari 1 jadwal taraweh dan imam. Kemudian yang kedua tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saya lihat mohon maaf nih, saya tulis dulu, petugas kultum. Kemudian tadarus ini ada 2, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini koordinatornya 1 Kiai Haji Sarifudin, kedua Haji siapa?
mualifin, misalnya ketiga Haji Amir. Dah, ini serahkan aja ke mereka. Kemudian yang kedua, kaitannya rumpun lagi. Mohon maaf nih. Perlengkapan keamanan, kemudian konsumsi, kemudian jis, kemudian iktikaf 10 hari terakhir. Serahkan saja ke Pak Hadi, kemudian Kadmani, Darus, kemudian Kiai Asep. Nah, ini mohon maaf nih. Kemudian rumput ketiga, umpamanya tuh ada kuliah subuh. Kuliah subuh. Kemudian nuzulul Quran. Kemudian ada juga hataman. Di sini hataman tapi di sini penyelenggara. Kemudian qiyamul lail, bagian yang suka malam walaupun dari awal. Bisa saja diserahkan saja, nggak usah bingung-bingung, ke Pak Ipin, atau kemudian Pak Ucup, Pak Radit, Rohman biar kuliah subuh itu bisa jalan pagi, harus gembira. Kemudian yang ketiga misalnya rumpun keempat, ini ada sholat Idul Id, kemudian ada halal bil halal. Pak Syukur bisa nyari orang yang standby di sini siapa dan JIS juga siapa. Di sini mesti katakanlah Pak Kusnendar. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kusnendar. Seksi acara Pak Syukur nyerahkan. Ini seumpama saja. Pak Syukur nyerahkan ke siapa nih seksi acara, orang-orangnya masukin, yang kultum, yang petugas dan sebagainya. Urusan Pak Nur Wahyudin. Posisi Pak Syukur di mana? Ya wis duduk manis. Pahala semuanya berpahala. Kenapa? Karena ini suka sholat qiyamul lail, katakanlah Pak Ipin, itu sunnah. Tapi kalau dikasih tugas, dia jadi pahalanya wajib. Jadi pahalanya wajib plus tugas. Mohon maaf Bapak-bapak, ini sekedar meringankan beban Pak Syukur. Di samping itu meringankan Ketua DKM. Tuh, jadi barangkali ini seperti itu Pak Syukur ya, biar mempermudah. Lah, kemudian kelanjutannya biayanya dari mana? DKM hanya menyediakan satu, persiapan pengecetan. Siapa? Kedua, untuk spanduk dan backdrop kalau perlu. Dah, kisarannya berapa? Ya wis 1 juta baik aja akeh. Sejennya dari mana ini? Mohon maaf. Nah, yang kayak malam tuh Pak. Iya. Itu siapa yang undang? Ya ini ada nih. JIS ada nih. Di sini misalkan tuh, di sini ada konsumsi ada. Wis. Jadi kembali lagi biar lebih memudahkan Pak Syukur untuk rapat lagi ke depannya 1 kali lagi boleh. Ini hanya draft saja. Nah, ini kelihatan udah pada lapar. Jadi ya. Terima kasih. Nah, makanya kan dipercepat. Oh iya. Ini sepintas gambaran. Terima kasih Pak Yadid yang sudah berpengalaman dan seorang dosen tidak. Bukan begitu. Memudahkan saja. Baik, ada lagi Pak Syukur. Cukup ya, jadi itu tadi ya, kegiatan ya, untuk bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama kami simpulkan sudah ada di layar kaca ya. Yang pertama sholat tarawih dan jadwal iman sholat tarawih, kultum, kemudian kegiatan tadarus dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya yang penting sudah ada kegiatannya, tinggal memantapkan lagi Pak Syukur ya. Gitu. Ya. Kemudian tadi disinggung masalah kegiatan khusus untuk Ramadan, memang ada kencelang atau infak harian, nanti Pak Bendahara mungkin ya, Pak Bendahara yang akan memegang, karena selama ini saya terus Pak, makanya ada bendahara alhamdulillah meringankan saya ya, gitu. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu bapak sekalian, cukup Pak Syukur? Cukup ya, baik. Itulah tadi untuk season kedua ya, pembicaraan tentang kegiatan menyambut bulan suci Ramadan. Barangkali nanti lebih detailnya lagi, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ada undangan lagi. Mudah-mudahan jangan bosan dan jangan kapok, karena ini adalah merupakan ibadah. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, ada tambahan tadi? Kalau nggak ada. Nggak ada. Baik. Untuk rangkaian acara demi acara sudah kita lewati.
Dan terakhir tes yang 21 kita akan tutup dengan baca doa. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Haji Saifuddin. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Semua program yang tadi sudah disampaikan, khususnya untuk mengawal dan meramaikan Syahrul Ramadan, sudah diilustrasikan, sudah diprogram, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik, dengan tidak ada hambatan apapun yang berarti, sehingga pelaksanaan sholat tarawih juga lancar, tadarus juga lancar, dan semua petugas-petugas yang terlibat di dalamnya mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Razzaq ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Udin yang telah menutup rangkaian acara rapat pada malam hari ini dengan doa. Jadi sekali lagi kami ingatkan, insya Allah kurang lebih 20 atau 21 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi sekali atau 2 kali lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian akan bertemu untuk membicarakan, mematakan program-program yang tadi. Baik ibu, bapak sekalian, mari acara ini bersama-sama kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran daripada ibu dan bapak sekalian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya.